Arkada Slug, merhaba. Oke guys, udah lama ya aku ngebikin konten kayak gini di kamar aku dan storytelling kayak gini guys. Nah, video ini adalah video spesial guys, karena hari ini aku baru banget kedatangan silver penebatanku guys. Wadidaw. Dan langsung aja guys, aku pengen unboxing silver play button ini ya guys ya, yang udah dikirim jauh-jauh dari Amerika Serikat ke Turki guys. Setelah ini aku juga mau cerita ke teman-teman semua tentang perjuanganku selama nge-YouTube ya guys ya. Let's go! Set. BTW sebenarnya kita bisa nge-request nama apapun sih di silver play button ini ya. Karena sebelum silver play button ini dikirim, itu ada kayak formulir kira-kira nama apa yang mau tulis di atas silver play button ini guys. Ini guys, Moment of Truth selama 5 tahun ya guys ya. Wah, kok hitam? Harus jangan panik karena silver play buttonnya ini dilindungi oleh busa-busa ini ya guys ya. Ada surat juga. Congratulations on subscribers. Thank you sir. Do you remember for subscriber your thank you YouTube. Thank you very much. Wow. Presatan to Ahmed Stefan for passing 100,000 subscribers. Yay! Wah, ternyata di belakang ini ada kayak busa-busa gitu ya guys. Aku baru tahu guys. Dan ini ada buat cantolan pakunya. Wow, ini bisa ngaca. Lumayan lah guys ya. Karena di kamarku kacanya udah tua, jadi aku bakalan ngaca setiap hari di silver play button ini guys. Mantap. Oke guys, sebenarnya ini adalah mimpi yang tidak pernah aku impikan ya guys ya, dapet silver play button dan namaku ada tertulis di sini guys. Makasih sekali lagi buat teman-teman yang udah subscribe aku, dan sekarang aku pengen berbagi ke kalian semua kisah aku selama 5 tahun nge-YouTube guys. Jadi ceritanya sejak SD itu aku emang suka ngedit-ngedit ya guys. Kayak bikin-bikin video animasi, bikin film pendek. Dan ini yang jadi modalku untuk nge-YouTube. Karena dunia ini itu emang hobiku. Juga sebelum pergi ke Turki, aku tuh suka banget nontonin vlog-vlog mahasiswa luar negeri. Dan itu nyemangatin aku plus motivasi aku supaya bisa jadi kayak mereka. Aku juga berjanji ya sama diriku sendiri kalau misalnya aku keluar negeri, aku harus buat vlog nih kayak mereka. Memori gak akan terjadi 2 kali, dan gak setiap orang itu punya momen seperti yang kita miliki. Nah, ini juga yang motivasi aku untuk ngevlog selama aku di luar negeri. Agustus 2017, alhamdulillah aku keterima di 2 universitas negeri yang ada di Turki ini guys. Waktu itu aku coba daftar mandiri langsung ke web kampusnya. Aku keterima dengan jalur mandiri ya, waktu itu belum beasiswa kayak sekarang. Aku keterima di Ondokusmayus University dan RJS University. Nah, yang di RJS University ini aku dibantu sama senior-senior mahasiswa Indonesia yang ada di sana. 4 September 2017 aku berangkat ke Turki dan aku mulai ngonten tentang kehidupanku di Turki. Gue pertama kali ngedenger tuh Turki itu kayak negeri tandus, habis itu padang pasir, ada onta lah, apalah segala macam. Pokoknya teman-teman, sekarang kita akan berangkat. Hello YouTube watcher, welcome back di Vlog. Ahmed Stefan video vlog #2. Kelihatan gak sih guys bedanya wajahku yang dulu sama yang sekarang ini? Waktu awal YouTube tuh aku nggak tahu sama sekali tentang algoritma YouTube, pembawaan tuh harus kayak gimana, karakteristik harus kayak gimana. Jadi kadang kalau misal aku ngeliat video-videoku yang dulu tuh, aku kadang malu sendiri guys. Gak tahu, mungkin aku di masa depan ngeliat videoku yang sekarang atau setahun yang lalu, mungkin juga bakalan malu kali ya. Dulu aku belum sekonsisten yang sekarang ya. Yang penting tuh upload gak peduli berapa kali dalam setahun. Dan kontenku dulu masih tentang info-info sharing beasiswa dan seputar studi di Turki. Karena dulu tuh jarang banget ada yang nge-share info-info tentang studi di Turki. Padahal ada banyak orang yang mau kuliah di sini kan. Jadi motivasiku dulu awal-awal nge-YouTube tuh ngebantu orang-orang yang mau datang ke sini. Juga menyalurkan hobiku bikin-bikin video. Ingat banget sih dulu waktu tahun 2017 sampai 2018. Tiap kali aku upload video, yang nonton tuh antara 50 sampai 200 orang doang. Dan selama setahun guys, aku cuma dapat 1000 subscribers doang. Tapi alhamdulillah ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan aku mensyukuri itu.
Dan ini aku lanjut terus sampai tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini aku mulai dapat 5.000 subscribers gara-gara video yang ini naik, guys. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Kita masuk yuk, kita lihat apa aja sih dalamnya. Sekalian kalau misalnya kita nemu orang Turki, nanti kita bakalan wawancarin dia, oke? Tapi yang namanya pohon makin tinggi, pasti makin kenceng anginnya kan? Tahun 2019 setelah videoku naik, subscribersku mulai banyak, aku mulai dengar ada orang-orang yang gak suka sama kontenku. Dan ternyata mereka ini adalah orang-orang yang kuliah di Turki juga. Aku bingung loh, padahal konten-kontenku itu membantu orang-orang yang mau kuliah di sini. Aku nggak merugikan orang lain, dan aku merasa aku nggak merugikan mereka gitu. Justru dengan video-video itu banyak yang nge-DM aku, bilang makasih, banyak yang komen merasa terbantu. Aku denger nih mereka nggak suka aku bikin konten sharing beasiswa, padahal waktu itu statusku masih mahasiswa mandiri ya. Emang waktu itu aku masih mandiri dan belum dapat beasiswa. Tapi di konten-kontenku yang berbau beasiswa, yang ngebahas tentang beasiswa, itu bukan aku. Jadi aku bukan narasumbernya guys. Aku cuma sebagai hostnya yang nanya-nanya ke temenku sebagai narasumbernya. Dan dia ini awalnya beasiswa. Gimana menurut kalian guys? Ini konyol gak sih? Tapi cuma gara-gara masalah sepele ini doang, aku merasa sampai aku tuh ditekan banget gitu. Aku merasa aku ditekan secara mental. Dan seakan-akan aku ngerasa buat berhenti nge-YouTube aja gitu. Di momen itu, karena aku merasa tertekan dengan lingkungan sekitarku juga, ada beberapa orang-orang yang coba ngejatuhin aku juga gitu. Entah dari depan atau dari belakang aku. Padahal aku merasa sama sekali gak pernah ngerugiin mereka gitu. Di titik itu, saking aku merasa tertekannya, depresi, frustasi, aku sampai mikir, apa aku berhenti nge-YouTube aja ya? Supaya depresi dan tekanan dalam hidupku ini juga berhenti gitu. Apa aku berhenti nge-YouTube dan hapus channel aja buat selama-lamanya? Setelah aku depresi lumayan lama dan mencoba buat menenangkan diri, aku mikir guys, kenapa aku harus kalah dengan orang-orang yang ngebenci aku? Kalau aku hapus channel dan berhenti nge-YouTube, justru itu yang mereka inginkan. Artinya, aku masuk ke dalam jebakan mereka. Dan kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya ngapain ya aku peduli sama orang-orang yang mau ngejatuhin aku? Toh mereka juga bukan keluargaku. Mereka bukan circle pertama yang ada dalam hidupku. Juga kalaupun aku nanggepin mereka untuk membela diriku sendiri, itu gak ada gunanya. Karena pemikiran mereka ya masih kayak begitu. Dan sejak saat itu, aku ngejadiin omongan-omongan buruk sebagai bahan bakar aku, biar aku bisa lebih semangat dan ngebuktiin mereka kalau suatu saat nanti aku bisa sukses. Dan buat nenangin pikiran, 2019 itu aku balik ke Indonesia setelah 2 tahun gak pernah pulang ke Indonesia. Ya. Aku juga mulai ninggalin orang-orang toksik di lingkunganku dan nyari lingkungan baru. Karena buat aku, selain mindset, lingkungan itu juga berpengaruh banget buat kesuksesanku dan pencapaianku. Di tahun 2020, alhamdulillah, aku dapat 2 beasiswa sekaligus. Di awal tahun, aku dapat beasiswa Erasmus Plus, beasiswa pertukaran pelajar ke Europe selama 1 semester. Dan di akhir tahun, aku dapat beasiswa pemerintah Turki YTB Success Scholarship. Sebenarnya aku juga mau ya bikin video gimana aku bisa studi di Turki. Dari aku nekat pergi mandiri ke sini sampai dapat beasiswa dan alhamdulillah sekarang udah lulus. Tapi ini aku ceritain di video yang lain aja ya guys. Tahun 2020 juga aku diamanahin jadi ketua komunitas Learn from Turkey. Ini tuh kayak komunitas sharing tentang budaya Turki, bahasa, history, kehidupan di Turki, dan lain-lain gitu. Karena waktu 2020 itu kan COVID ya, dan kegiatan kita tuh semuanya online. Jadi komunitas ini tuh juga cepet banget bertumbuhnya. Alhamdulillah kita berhasil ngumpulin member dari seluruh Indonesia, dan dari sini aku kenal banyak temen. Nah, karena waktu itu masa-masa COVID dan karantina, aku mikir pasti banyak orang yang bosan di rumah dan mereka ini butuh hiburan. Dan aku gunain kesempatan ini buat lebih rajin konten. Aku berusaha buat manfaatin masa-masa COVID dan ambil sisi positifnya ketimbang nyeselin sisi negatifnya. 26 Januari 2021, aku memutuskan untuk beli kamera baru. Nih kameranya nih. Tuh kan, kelihatan kan? Cerminnya emang terbaik guys.
Dan kamera ini aku beli dari hasil gaji AdSense pertamaku. Aku seneng banget ya, akhirnya aku bisa beli kamera dari hasil aku ngevlog selama 3 tahun. Dan sejak aku beli kamera ini, aku berjanji ke diriku sendiri, aku harus konsisten buat video di YouTube. Masuk bulan Maret 2021, waktu itu subscribersku masih 15.000, dan aku bikin target waktu itu 1 April harus 20.000 subscribers. Menurutku itu hal yang mustahil ya. Gimana bisa aku dapat 5.000 subscribers dalam sebulan, sementara aku dapat 15.000 subscribers aja itu butuh waktu selama 3 tahun. Tapi ini sebuah tantangan terbesar buatku waktu itu, dan aku mikir aku pasti bisa gitu. Kalau misalnya gagal juga ya nggak apa-apa, setidaknya aku pernah mencoba waktu itu. Nah, akhirnya aku minta bantuan ke teman-teman di komunitas tadi buat nge-share video aku. Dan yang ngebuatku terharu, alhamdulillah beberapa orang inisiatif buat ngebantu aku. Dan yang lebih lagi, mereka-mereka ini sampai buat akun Instagram Stefantastic buat ngedukung aku. Ingat banget ya, waktu itu aku habis upload video di YouTube, tiba-tiba ada yang mention aku di Instastory. Kan aku penasaran ya, pas aku buka, wah, ternyata mereka nge-share video aku. Padahal ada beberapa orang yang gak aku kenal gitu ya. Tapi mereka nih mau ngebantu aku. Jujur, aku kalau ingat flashback ke masa itu, aku terharu banget sih. Ternyata masih ada ya orang yang mau ngebantu aku. Masih ada orang-orang yang mau ngedukung aku. Setelah aku kilas balik ke tahun 2019 dulu, yang rasanya orang-orang di lingkunganku tuh maunya ngejatuhin aku aja. Dan gak seneng dengan pencapaian-pencapaianku. Dan dari detik itu, aku makin semangat. Awal 2021, aku juga kenalan dengan content creator lain supaya bisa jadi support system kalau misalnya butuh motivasi. Dan kita bisa support satu sama lain, sesama creator gitu. Temen YouTuber pertamaku itu Taib Saritas, guys. Mungkin kalian kalau yang subscriber selama pernah nonton video aku bareng si Bang Toyib, guys. Dapat kau tak pulang anakmu, panggil namamu, Bang Toyib. Dan kalian harus lihat channel YouTube-nya juga, guys. BTW dia ini tahun lalu nikah sama perempuan Indonesia, dan mereka nih tinggal di Belanda ya, dan ngebuat video gitu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cari aja di YouTube Taib Saritas. Nah, dari situ aku mulai banyak upload video shorts di YouTube. Ini tuh kayak semacam video TikTok tapi di platform YouTube. Setelah aku upload shorts itu, tiba-tiba meledak banget, dan aku bisa dapat 1 juta viewers dari satu video shorts yang cuma 30 detik itu, guys. Wah, gila. Alhamdulillah banget ya, waktu itu kayak aku shock melihatnya. Sebuah pencapaian dalam hidupku gitu. Videoku bisa viral, bisa tembus 1 juta viewers. Juga aku dapat banyak banget subscribers dari video-video shorts ini. Kayaknya sekarang 75% dari subscribersku itu subscribers dari shorts ya. Sisanya mungkin dari video-video panjang yang aku upload kayak sekarang ini. Terus juga di akhir 21, Turki kan ngeberlakuin tatap muka lagi ya buat kuliah. Dan berkat itu, aku bisa ngajak teman-teman kelasku kayak Syabab, Navid, terus ya waktu itu ada Tuba, buat ngonten di YouTube aku. Nah, alhamdulillah sejak saat itu mulai berkembang. Akhir tahun 2021, seingat aku dapat 80.000 subscribers waktu itu. Tapi kayak yang aku bilang tadi di awal ya, semakin tinggi pohonnya, pasti semakin kencang juga dong anginnya. Mulai muncul juga tuh komentar-komentar negatif di YouTubeku. Waktu itu masih awal-awal banget kan, aku dapat banyak subscribers, kontenku rame banget. Pastinya buat orang-orang yang belum terbiasa ngebaca komentar negatif, sekalinya ngeliat itu langsung ngedown gitu. Tapi alhamdulillah banyak banget dari temen-temen yang semangatin aku. Mereka kayak ngirim-ngirim tulisan, ngirim-ngirim video, ngechat aku. Dan aku gak mau ngelupain orang-orang yang support aku, sama kayak aku gak pernah ngelupain orang-orang yang berusaha buat ngejatuhin aku. Sejak saat itu kalau ada yang ngechat aku buat semangat, ngasih tahu kalau mereka termotivasi, terinspirasi dari video-videoku, juga kalau ada yang komen positif di YouTubeku, selalu aku screenshot dan aku simpan di folder drive khusus. Nih ya guys foldernya nih, banyak banget tuh. Banyak pokoknya. Terus ada folder-folder lagi. Ini aku lakuin supaya aku terus bisa inget nama-nama orang yang support aku. Dan kalau kejadian lagi kayak tahun 2019 dulu, aku bisa ngebaca komentar-komentar mereka. Dan setidaknya bisa ngebuat aku jadi lebih baik lagi gitu. Orang tua aku juga, terutama ibuku, alhamdulillah support aku banget buat nge-YouTube. Bahkan ya kalau aku telepon sama ibuku, dibilang tuh sampai muter videoku setiap hari tanpa skip iklan, biar video-videoku ini makin naik gitu.
aku bener-bener terharu sih dengernya. Sebenarnya bulan Februari 2022 lalu, YouTubeku tuh sempet turun banget. Yang biasanya tiap bulan tuh yang nonton bisa sampai 2 juta, yang subscribe itu bisa sampai 4.000. Ini malah turun banget sampai yang nonton tuh sekitar 70.000 doang per bulan. Dan subscribersnya sampai minus 186 gitu. Ini kenapa malah rame-rame unsubscribe ya? Tapi aku gak mau ambil pusing soal itu, karena aku yakin sih kalau misalnya konten kita berkualitas, pasti banyak orang juga yang mau nonton konten kita, banyak yang mau nge-share konten kita juga. Yang penting aku terus konsisten bikin video-video bagus, dan yang pastinya ngerombak ide-ide videoku ya. Alhamdulillah di akhir Mei 2022 kemarin, itu naik drastis lagi. Bahkan yang nonton tuh bisa sampai 7 juta per bulannya. Sampai tanggal 8 Juli 2022 lalu, aku tembus 100.000 subscribers. Dan minggu ini, alhamdulillah, silver play buttonku dateng guys. Aku ucapin makasih banyak banget buat teman-teman semua yang udah ngedukung aku sampai dapat silver play button ini. Selama aku nge-YouTube, aku gak pernah expect ya bisa dapat silver button ini gitu. Dapat 20.000 subscriber saja tuh aku udah syukur banget gitu loh. Apalagi bisa sampai dapat ini. Wah, ini tuh mungkin kayak salah satu pencapaian terbesar dalam hidupku ya. Dan jujur, aku tuh pengen banget ya kalau misalnya bisa ketemu dengan orang-orang yang support aku secara tatap muka di dunia nyata. Aku pengen banget ketemu sama kalian semua dan ngucapin makasih secara langsung. Dari YouTube ini, aku belajar banyak banget tentang pelajaran hidup dan membuatku jadi lebih dewasa gitu. Gak usah dengerin omongan-omongan buruk orang lain yang gak suka sama kita. Kecuali itu kritik yang membangun ya. Nih, kalau misalnya Thomas Alva Edison waktu itu menyerah dengan omongan gurunya yang nganggep dia bodoh, mungkin sekarang gak ada yang namanya lampu yang bisa nerangin seluruh dunia. Kalau misalnya kalian sekarang menyerah dengan omongan buruk dari orang-orang yang gak suka sama kalian, mungkin bisa jadi 10 tahun ke depan gak ada kalian yang sukses dan hebat. Aku selalu percaya ya, setiap orang sukses itu pasti punya hatersnya masing-masing. Jangankan kita loh, Nabi Muhammad SAW aja punya hatersnya gitu. Bahkan sampai sekarang masih ada, apalagi kita. Nah, jadiin haters ini sebagai batu lompatan buat kita dan motivasi buat ngebuktiin kalau mereka itu cuma tong kosong yang nyaring bunyinya. Mereka itu gak bisa ngapa-ngapain. Mereka selalu iri dengan pencapaian kita, jadi mereka pasti akan selalu terus cari celah untuk ngejatuhin orang-orang yang sedang berjuang. Untuk mencapai keberhasilan, itu butuh pengorbanan. Buat sampai di titik ini, aku tuh ngorbanin banyak banget dari tenaga, waktu, uang, mental. Aku sampai rela misahin diri dari pergaulan yang gak ada benefitnya buat aku, yang cuma jadi majelis gibah dan majelis buang-buang uang tanpa ada gunanya, demi perubahan diriku yang lebih baik dan demi pencapaian-pencapaianku di masa depan. Menurutku nggak apa-apa ya mengorbankan sesuatu yang sifatnya ini jangka pendek untuk bisa menggapai sesuatu yang hasilnya ini jangka panjang gitu masa depan kalian. Ketimbang fokus ke hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin, lebih baik fokus ke hal yang bisa kita kendaliin. Misalnya di kasusku, hal yang nggak bisa aku kendaliin itu komentar orang lain ke aku. Nah, ketimbang aku ngedown karena komentar-komentar negatif ini, memanage diriku untuk bisa memproduksi video-video yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas, supaya channelku ini makin berkembang. Dan alhamdulillah, terbukti gitu. Konsistensi itu penting guys. Di Turki ini ada banyak banget loh mahasiswa-mahasiswa yang mau jadi YouTuber. Tapi sayangnya, sedikit yang konsisten. Kalau kita yakin dan percaya emang jalan kita tuh di sini, di kasus aku percaya aku dilahirkan sebagai konten kreator dan aku terus konsisten bikin video. Suatu saat nanti akan ada masa di mana kita akan berhasil. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita ya. Aku ngonten dari tahun 2017 sampai 2020. Di tiap video baru yang aku upload, itu yang nonton cuma 200 orang maksimal. Sedih banget gak sih? Udah capek-capek bikin video, capek-capek brainstorming. Ternyata videonya nggak rame. Tapi kalau waktu itu aku nyerah begitu aja, mungkin sekarang aku nggak akan dapat silver play button ini guys. Jadi tetap konsisten dan belajar dari kesalahan. Oke guys, jadi segitu dulu cerita aku selama aku nge-YouTube. Mungkin di masa depan nanti ada cerita-cerita lain yang bisa aku share ke kalian. Aku harap teman-teman semua bisa ambil pelajaran dari ceritaku ya guys. Pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tonton video-videoku yang lain juga. Oke guys, see you in the next video. And as always, Guru Shurus.